Di kuartal ketiga saya perkirakan masih sama ya. Kita masih akan mengalami pertumbuhan yang terkontraksi minus ya, walaupun tidak akan sedalam kontraksi yang terjadi pada triwulan 2. Karena apa? Karena dampak dari pelonggaran PSBB ya, di mana aktivitas sosial ekonomi itu sudah mulai bergerak kembali. Tetapi pelonggaran PSBB tersebut ya, tidak akan bisa mengembalikan kondisi perekonomian kita seperti sebelum adanya wabah. Ya. Dengan adanya wabah ini, walaupun sudah dilonggarkan PSBB-nya, tapi sebagian dari masyarakat kita masih akan sangat berhati-hati, akan menjaga, menahan konsumsinya. Ya. Saya kira di tengah wabah seperti sekarang ini, kita tidak akan menemukan masyarakat yang begitu semangat untuk berbelanja, ya, membeli misalnya perabotan rumah, membeli mobil baru, ya, membeli perhiasan, membeli baju baru. Saya kira itu tidak akan terjadi. Ya. Masyarakat kita akan menjaga, menahan konsumsi. Oke, Pak Peter, kalau kita lihat kan terkait dengan penyerapan anggaran khususnya mungkin di berbagai sektor, misalnya juga kesehatan yang masih kurang lebih 7%. Padahal kita tahu belanja pemerintah juga diharapkan bisa membantu ataupun membantu perekonomian juga kalau serapan anggarannya cukup terserap dengan baik dan diharapkan juga terjadi di kuartal ketiga. Anda melihat seperti apakah sebenarnya untuk penyerapan anggaran pemerintah di kuartal ketiga dan juga bagaimana dampaknya bisa membantu memulihkan perekonomian kita? Peran dari pemerintah utamanya sebenarnya yang diharapkan adalah bagaimana membantu mengurangi dampak dari wabah, yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak ya, dalam bentuk bantuan sosial ya, dan kemudian bantuan kepada dunia usaha yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Saya kira cukup besar ya untuk bantuan kepada dunia usaha ini. Untuk UMKM itu ada di kisaran 123 triliun dan kemudian bantuan kepada korporasi di kisaran 50 triliun. Nah, ini yang diharapkan adalah dengan bantuan-bantuan ini maka perekonomian kita masih terjaga ya. Tidak bisa kita mengharapkan perekonomian kita bisa rebound dan benar-benar kembali kepada kondisi sebelum wabah, tetapi terjaga, tidak mengalami kolaps duluan ya. Dengan adanya di satu sisi yang masyarakat kita bisa bertahan ya, bisa hidup dalam standar yang masih layak ya. Di sisi lain dunia usaha kita bisa bertahan, survive, tidak mengalami kolaps duluan ya. Nah, ini bisa kita capai apabila realisasi dari bantuan stimulus fiskal ini bisa cepat dan tepat ya. Nah, ini yang sayangnya sampai saat ini ya belum kita rasakan. Ya, bantuan sosial masih sangat terhambat, apalagi juga di bantuan di dunia usaha UMKM dan utamanya lagi di korporasi ya. Bantuan kepada korporasi ini masih sangat minim dan sebenarnya ini sangat kita butuhkan. Karena apa? Ya, karena ini sangat berkait juga kepada kehidupan sosial kita ya, karena dengan bantuan kepada dunia usaha ini harapan kita dunia usaha bisa bertahan, tidak melakukan PHK, tidak melakukan perumahan. Berarti ini ujungnya nanti kita bisa menahan peningkatan pengangguran dan peningkatan miskin.